Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang dua orang pasangan yang mencoba kabur dari negara mereka saat negara itu sedang dilanda kekacauan. Sayangnya rencana mereka tak berjalan lancar hingga membuat sang ibu terjebak di dalam sebuah kontainer yang terombang-ambing di tengah-tengah lautan luas. Lalu apakah wanita ini bisa bertahan hidup hingga ia berhasil menemukan daratan? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal ketika negara-negara Eropa mulai mengalami kelangkaan sumber daya dasar dan memberlakukan pembatasan guna menekan kebutuhan sumber daya tersebut. Beberapa negara, salah satunya Spanyol, tampaknya tak bisa mengatasi kelangkaan sumber daya ini, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengurangi populasi penduduk seperti orang-orang tua dan para wanita hamil guna mengurangi kebutuhan sumber daya negara. Hal itu membuat sebagian orang, terutama para orang-orang tua serta wanita hamil, memilih untuk kabur dari negara mereka menggunakan jalur ilegal agar mereka tak ditangkap oleh para pasukan dari pemerintahan tersebut. Pasangan muda bernama Mia dan Nico ini pun berencana untuk kabur dari negara mereka karena Mia saat ini sedang hamil, dan setelah mereka membayar pada sekelompok orang, mereka pun dimasukkan ke dalam salah satu kontainer bersama dengan beberapa orang lainnya yang akan dikirim menuju ke negara Irlandia. Di sana Nico berusaha menenangkan istrinya yang sedang ketakutan dengan mengatakan bahwa mereka pasti baik-baik saja karena orang-orang yang mereka bayar sudah sering mengirim orang keluar dari negara itu tanpa pernah ketahuan sama sekali. Singkat cerita, keesokan harinya tiba-tiba pintu kontainer itu dibuka dan beberapa orang pun mulai menyerobot masuk hingga membuat Mia terjatuh dan terpisah dari Nico. Sayangnya karena di dalam kontainer itu terlalu banyak orang, para pengirim pun menyuruh sebagian orang termasuk Nico untuk pindah ke kontainer lain, yang mana hal itu membuat Mia tak bisa melakukan apa-apa selain mencatat ciri-ciri kontainer yang dinaiki oleh Nico. Mia dan Nico kemudian saling berkomunikasi menggunakan ponsel mereka, dan Nico menyuruh Mia untuk tidak mempercayai siapapun yang ada di sana, sehingga ia harus bisa menjaga persediaan miliknya sendiri. Selama di tengah perjalanan, Mia sempat mengintip melalui sebuah lubang kecil di mana ia melihat beberapa warga sedang mengantri untuk mendapatkan bahan bakar. Namun keadaan berubah menjadi kacau dan para pasukan pemerintahan pun terpaksa melepaskan tembakan ke arah warga. Tak hanya itu, terlihat beberapa pasukan juga mulai menangkap para orang tua serta wanita hamil, lalu mereka pun dimasukkan ke dalam sebuah jeruji besi untuk dibawa menuju ke tempat eksekusi. Beberapa saat kemudian, ketika mereka tiba di pelabuhan, terlihat beberapa pasukan pemerintahan bersenjata lengkap tiba-tiba menghadang truk kontainer milik mereka, dan ketika salah satu atasan mencoba mengecek isi kontainer tersebut, ia melihat bahwa di dalam sana hanya ada beberapa paket saja, karena ternyata Mia dan orang-orang yang lain bersembunyi di sisi lain kontainer. Meski begitu, para pasukan pemerintah tampaknya tahu bahwa kontainer itu sedang membawa orang-orang selundupan, sehingga pada akhirnya si atasan pun menyuruh para pasukan untuk menembaki seluruh orang yang ada di sana, tak peduli siapapun mereka. Untungnya Mia berhasil selamat dari kejadian tersebut karena ia bersembunyi di atas tumpukan paket, dan setelah para pasukan itu mengambil tubuh semua orang, mereka pun kembali menutup kontainer itu sambil bertingkah seperti tak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, Mia mencoba menghubungi Nico mengingat bahwa kontainer milik Nico berada tepat di belakang truk mereka. Namun entah mengapa panggilannya justru terputus, yang mana hal itu membuat Mia hanya bisa pasrah sambil berharap bahwa Nico baik-baik saja. Singkat cerita, di tengah perjalanan, kapal yang mengangkut kontainer-kontainer itu sempat dihadang oleh sebuah badai yang sangat dahsyat hingga membuat beberapa kontainer terjatuh ke laut, termasuk kontainer yang ditumpangi oleh Mia. Keesokan harinya, ketika Mia terbangun dari pingsan, ia pun mencoba mengintip melalui salah satu lubang hingga akhirnya ia sadar bahwa kontainer miliknya kini sedang terombang-ambing di tengah lautan. Mia kemudian berencana untuk menghubungi Nico, tetapi sayangnya HP-nya rusak akibat terkena benturan, dan saat ia mencoba mengambil HP lain milik salah seorang penumpang sebelumnya, ia tak bisa menggunakan HP itu karena HP-nya di password.
Lalu saat Mia menyadari bahwa lubang-lubang yang ada di kontainer itu membuat air lautnya masuk dan mulai memenuhi kontainer, ia pun berusaha membuka seluruh paket mulai dari paket berisi pakaian, AirPod, bahkan ada salah satu paket yang berisi TV LED. Namun ia tak bisa menemukan barang-barang yang berguna sama sekali. Pada akhirnya, ia berhasil menemukan sebuah selotip yang bisa ia gunakan untuk menutupi lubang tersebut dan tak lama kemudian, tiba-tiba Mia mendengar ada suara teriakan yang berasal dari kontainer hijau bertuliskan nomor 107, yaitu kontainer yang ditumpangi oleh Nico sebelumnya. Namun sayangnya, kontainer itu justru tenggelam yang mana hal itu membuat Mia menjadi semakin stres karena ia mengira bahwa ia baru saja kehilangan suaminya tercinta dan ia kini harus bertahan di dalam kontainer seorang diri sambil menjaga buah hati yang masih ada di dalam perutnya. Malam itu, Mia tiba-tiba saja terbangun dan mendengar suara aneh seperti suara seekor ikan paus. Lalu tak lama kemudian, entah mengapa air yang ada di dalam kontainer mulai naik dan membuat Mia hampir saja tenggelam. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk yang Mia alami. Hal itu membuat Mia berpikir bahwa ia harus melakukan sesuatu agar kontainer itu tidak tenggelam, sehingga ia pun mencoba membuka salah satu kotak paket yang tergantung di atas kontainer, yang ternyata hanya berisi kotak-kotak Tupperware. Mia lalu menggunakan karet-karet yang ada pada tutup Tupperware untuk menambah lubang, bahkan ia juga membuang air yang ada di dalam kontainer dengan menggunakan selang AC, dan setelah memastikan bahwa semuanya aman, Mia pun mulai mengumpulkan barang-barang apa saja yang ia miliki saat ini. Tanpa disadari, setelah Mia mencoba mengganti kartu miliknya ke dalam HP yang ia temukan, tiba-tiba muncul sebuah panggilan tidak dikenal dan ketika Mia mengangkatnya, ternyata panggilan itu berasal dari Nico yang mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Di sana, Nico menjelaskan bahwa ternyata supir truk miliknya tak membawa kontainer itu ke dalam kapal karena ia takut dengan para pasukan pemerintah, sehingga Nico kini masih berada di dalam kota dan ia pun berencana untuk mencari cara lain agar ia bisa menjemput Mia. Meski begitu, Mia mengatakan bahwa kontainer miliknya terlempar dari kapal dan ia kini sedang terombang-ambing di tengah lautan. Yang mana hal itu membuat Nico sempat kebingungan, namun ia tak punya pilihan lain selain menyemangati Mia agar ia bisa tetap bertahan hidup. Tak lama kemudian, entah mengapa Mia mulai merasakan kontraksi pada perutnya sehingga meski sedang di tengah-tengah badai, Mia terpaksa harus bisa bertahan sambil mencoba untuk melahirkan bayinya. Dan setelah berjuang cukup lama, Mia akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat. Keesokan harinya, Mia menyadari bahwa ternyata persediaan makanannya kini tersisa sedikit, sehingga ia pun berusaha untuk keluar dari kontainer dengan cara mengebor bagian atas kontainer menggunakan sebuah bor portable yang ia temukan sebelumnya. Dengan sabar, Mia mencoba melakukan pekerjaannya sambil menenangkan bayinya yang selalu menangis saat ia sedang lapar. Namun setelah melakukan semua itu selama 2 hari berturut-turut, tanpa disadari tiba-tiba persediaan makanannya kini telah habis. Bahkan baterai yang ada di alat bor itu juga habis sebelum Mia berhasil keluar dari kontainer tersebut. Kejadian itu membuat Mia menjadi agak stres dan tak bisa mengendalikan emosinya. Tetapi setelah ia sadar bahwa ia masih memiliki sebuah pisau, Mia akhirnya berhasil mengendalikan dirinya lagi. Lalu ia pun mulai menggunakan pisau tersebut untuk merobek kontainernya. Suatu malam, Mia yang sudah tak bisa menahan rasa laparnya pun akhirnya memutuskan untuk memakan ari-arinya sendiri demi bisa bertahan hidup karena ia tak ingin menyerah begitu saja. Tak lama kemudian, Mia kembali mendengar suara ikan paus seperti yang ia dengar sebelumnya dan ketika Mia mencoba mengeceknya, tiba-tiba saja paus itu menabrak kontainer hingga membuat Mia sempat terpental. Kejadian itu membuat bayinya mulai menangis sehingga Mia yang kesal pun langsung memukul-mukul kontainer tersebut sambil berteriak untuk mengusir paus itu agar ia pergi dari sana. Keesokan harinya, saat Mia sedang memotong kontainer, tiba-tiba pisaunya patah karena tak kuat memotong kontainer yang cukup tebal. Dan parahnya lagi, persediaan air minum Mia kini juga mulai habis, yang mana itu membuat Mia mulai mengalami dehidrasi. Mia pun sempat berhalusinasi di mana ia melihat putrinya yang sebelumnya dibawa oleh para pasukan pemerintahan. Bahkan ia juga sempat melihat sosok suaminya yang berusaha menyemangati Mia. Tak lama kemudian, saat Mia terbangun dari tidur, ia menyadari bahwa di luar sana sedang hujan, sehingga Mia langsung memanfaatkan hal itu untuk menampung air hujan sebanyak-banyaknya
dengan menggunakan kotak-kotak Tupperware yang ada di sana. Setelah hujannya reda, Mia berusaha membuka kontainer yang sudah ia lubangi sebelumnya dengan memakai sebuah tali. Dan setelah menariknya sekuat tenaga, Mia akhirnya berhasil membuka kontainer itu, lalu ia pun keluar dari sana. Singkat cerita, ketika Mia sedang membersihkan kotoran bayinya, tanpa disadari ternyata ada beberapa ikan yang mulai menghampiri kotoran bayi tersebut, sehingga Mia mencoba membuat sebuah tombak dengan bahan-bahan seadanya, berharap ia bisa menangkap beberapa ikan, tetapi sayangnya ia tak bisa menangkap ikan sama sekali. Lalu saat Mia melihat ada sebuah pesawat yang lewat, Mia pun berencana untuk menarik perhatian pesawat itu, namun saat ia hendak keluar dari kontainer, ia justru tak sengaja terkena ujung besi hingga membuat kakinya terluka parah. Meski awalnya Mia sempat ketakutan, ia tak punya pilihan lain selain menjahit lukanya sendiri agar ia tak mengalami pendarahan, dan setelah menahan rasa sakit yang hampir membuat dirinya pingsan, Mia pun akhirnya berhasil menutup luka tersebut. Sambil menahan rasa sakit serta menahan rasa lapar, Mia berusaha membuat sebuah jaring dengan menggunakan kabel-kabel headset yang ia temukan sebelumnya. Lalu setelah selesai, ia pun langsung memancing para ikan menggunakan kotoran bayinya, hingga ia berhasil mendapatkan seekor ikan. Selama berhari-hari, Mia berusaha bertahan hidup dengan cara memancing ikan, menguras air yang ada di dalam kontainer. Bahkan ia juga mencoba untuk mengirimkan pesan SOS menggunakan sebuah kertas yang ia masukkan ke dalam kotak-kotak Tupperware, berharap ada seseorang yang menemukan pesan itu. Setiap malam, ia selalu bercerita pada si bayi tentang sosok sang ayah yang merupakan seorang pedagang biasa, dan ia juga menceritakan tentang beberapa anggota keluarganya, termasuk putri pertamanya yang bernama Uma, yang sebelumnya telah ditangkap oleh para pasukan pemerintahan. Entah berapa lama Mia bisa bertahan di dalam kontainer tersebut, namun ia berjanji bahwa ia pasti akan menyelamatkan bayinya, tak peduli meski ia harus mengarungi seluruh lautan yang ada di dunia ini, karena ia tak ingin kehilangan keluarganya lagi. Suatu malam, ketika Mia menyalakan HP miliknya, tiba-tiba ia kembali mendapat panggilan dari Nico, dan setelah ia berhasil mengangkat telepon itu, entah mengapa suara Nico justru terlihat sangat aneh, seperti ia sedang menahan kesakitan. Di sana, Nico mengatakan bahwa saat ia hendak menyelinap ke dalam kontainer yang ada di kapal, ia justru ketahuan oleh para pasukan pemerintahan yang langsung menembaki dirinya, hingga membuat dirinya terluka parah akibat tembakan tersebut. Tampaknya Nico tak bisa bertahan lebih lama lagi sehingga ia pun mencoba mengucapkan salam perpisahan pada Mia, dan sebelum ia kehilangan nyawanya, Nico menyuruh Mia untuk berjanji bahwa ia harus menyelamatkan bayi mereka, tak peduli apapun yang terjadi. Nico juga sempat berbicara pada bayi mereka, namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama, karena pada akhirnya Nico tak menjawab perkataan Mia lagi, yang mana hal itu membuat Mia menjadi sangat sedih, karena ia kini benar-benar kehilangan suaminya. Singkat cerita, pada hari ke-26, terlihat bahwa air yang ada di dalam kontainer kini sudah menjadi semakin tinggi, dan karena Mia tak ingin tenggelam di lautan, ia pun mencoba membuat sebuah rakit dengan memanfaatkan barang-barang seadanya agar ia bisa tetap bertahan saat kontainer itu tenggelam. Di sana, Mia sempat melihat ada seekor burung camar yang tiba-tiba datang menghampirinya, sehingga ia menyadari bahwa ia kini sudah dekat dengan daratan, namun ia masih belum tahu di mana daratan itu berada. Kemudian saat Mia mencoba masuk ke dalam kontainer untuk mengambil beberapa Tupperware yang tersisa, tanpa disadari tiba-tiba kontainer itu mulai tenggelam, yang mana hal itu membuat Mia panik dan mencoba untuk segera keluar, namun sayangnya kakinya justru terlilit oleh tali. Dengan sekuat tenaga, Mia berusaha menahan nafas sambil memotong tali yang melilit kakinya, dan setelah berjuang cukup lama, ia akhirnya berhasil menyelamatkan diri tepat sebelum kontainer itu tenggelam ke dalam laut. Di sana, Mia sempat kebingungan karena ia telah kehilangan bayinya yang sudah hanyut terlalu jauh. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba seekor paus berukuran raksasa datang dan menggiring bayi itu menuju ke arah Mia, hingga Mia berhasil meraih bayinya lagi. Singkat cerita, setelah Mia berenang selama seharian penuh, ia pun mulai kelelahan sehingga ia mencoba membuang seluruh bangkai ikan yang ia miliki, berharap ia bisa memancing beberapa burung camar yang ada di sekitar sana. Di sisi lain, saat seorang nelayan sedang menyiapkan jaringnya untuk menangkap ikan,
Tiba-tiba ia melihat ada sekumpulan burung camar yang terbang di atas lautan, yang mana hal itu membuat dirinya penasaran dan ia pun menyuruh rekan-rekannya untuk membawa kapal mereka ke arah kumpulan burung camar tersebut. Lalu ketika ia mencoba mengambil rakit kecil yang mengapung di lautan dan membawanya naik ke atas kapal, betapa terkejutnya mereka saat mereka tahu bahwa di dalam rakit itu ada seorang bayi. Dan setelah mereka mencoba menarik tali yang terikat dengan rakit itu, ternyata mereka berhasil menemukan tubuh Mia yang kini sudah tidak bernafas lagi. Awalnya mereka mengira bahwa wanita itu sudah meninggal, tetapi saat salah satu dari mereka mencoba memberikan pertolongan CPR, tiba-tiba Mia mulai bernafas kembali sehingga mereka pun langsung memutar kapal dan berniat untuk membawanya kembali ke daratan. Setelah menyadari bahwa ia berhasil menyelamatkan bayinya, Mia langsung meneteskan air mata sambil terus bersyukur bahwa ternyata seluruh usahanya yang sudah ia lakukan selama kurang lebih 1 bulan bertahan hidup di tengah-tengah lautan tidaklah sia-sia. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.